Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk berkah tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat di dalam Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan kepada kita semua. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jemaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba lebih baik lagi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lan tarji'a ayyumul lati madat, yang artinya tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tentu tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, namun Jumat hari ini dan sudah yang lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal yang soleh. Kematian tak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba,
kita tak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif fi Malil Masawimil Lataiful Ma'arif fi Malil Mawasimil Aminal Wazaif. Nabi bersabda, wa Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu suita ayyuna si khairun qala man thala umruhu wa khasunna amluku killa fa uyyuna si syarun qala man thala ngurumun wa sa'an lahu, yang artinya dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik, benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Pada hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan? Atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jemaah rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya adalah sebagai berikut. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syar. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dalam segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Lataiful Ma'arif fi Mali wa Mawasimil Aminal Wazaif halaman 303. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakimi wa taqanalla minni wa minkum ya lawatahu innahu huwas samiul alim.
wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimati fayya fawzal mustaghfirina wa ya nayyitat taibin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhu wal amwati innaka sami'un qaribun mujibad da'wati. Rabbana la tukhzina in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tumhamilna ma la taqata lana bihi wara'anna waghfir lana warhamna anta maulana fashurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.